kita praktis dulu ya. Masih bisa nggak ya ini linknya? Saya punya praktis di sini. Sekarang terlihat English zone-nya? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke. Ada can, ada can't, ada could, ada couldn't. Nah, dari 4 pilihan ini, mana yang cocok untuk kalimat yang tertera? Ada 10 latihan yang bisa kita lakukan. Saya tunjuk satu persatu ya. Langsung on the spot dijawab ya. A, B, C, Salah D. nggak Nanti apa-apa ya, Bu? salah nggak apa-apa. Namanya juga Siap, latihan. siap, Yang siap. number one, Muhammad Dai, Arif. Ya, Bu. A, B, C, D. Yang B, Bu, Ken. Oke, kita baca sama-sama ya. I never learn how to swim. So I bla 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 swim very well. Kalau dilihat dari artinya, saya tidak pernah belajar bagaimana caranya berenang. Saya bisa atau tidak bisa berenang? Tidak bisa. Tidak bisa. Jawabannya Mas Dai tadi apa? B. B. Oke, kita cek ya. Correct. Jawabannya benar. Wow, amazing. Oke, good. Number two. Saya minta tolong Mbak Lailis dijawab A, B, C, D. Oh. Dibaca dulu pertanyaannya. Iya, Bu, yang masih dibaca. Karena agak kecil nih. Oke. Bagaimana dengan sekarang? Sudah mendingan, Bu. Oke. But maybe I don't know something. Yang C, Bu. Are you Yang C. sure? Maybe. Okay. I blah 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 speak Swedish. But maybe I learn someday. Ya, dari kalimatnya dia bisa nggak? Kok masih butuh belajar? Logikanya kalau logikanya kalau sudah tidak butuh belajar berarti dia bisa. Kalau masih butuh belajar berarti tidak bisa. Tidak bisa. Pilihannya I can. ada di B atau D kira-kira. D. Nah, sekarang begini. Ini kalimat present atau past? Present, Bu. Ya, coba kita lihat B atau D. Dia menyatakan sesuatu di masa sekarang loh. Ya, berarti jawabannya tuh can, I cannot, atau disingkat I can't. I can't speak Swedish, but maybe I'll learn someday. Terkecoh sama someday ya, Bu. Iya, bener. Saya ke Mbak Dita Agustina. Silakan dipilih Mbak Dita. A, B, C, D. A. Cat can climb trees. Oke. Kira-kira jawaban Mbak Dita benar atau tidak? Kita lihat ya. Correct. Kenapa bisa yakin? Karena gini, kalau misalnya itu katakanlah itu tidak bisa ya. A cat cannot climb trees. Pasti ada anak kalimat yang lain yang menunjukkan pembanding, menunjukkan negation ya. Kalau masih dalam satu kalimat utuh itu pasti menggunakan can atau could atau tidak ada not-nya. Gitu ya. Itu caranya kita membedakan apakah ini menggunakan not atau tidak. Lanjut kita ke Mbak Vibran. Mbak Vibran. Halo. Mbak Vibran. Lagi di jalan mungkin, Bu. Oke. Tidak apa-apa. Siapa yang mau Mas Solihin boleh?
Elephant can climb trees. Climb. Climb trees. Oke. A, B, C, D. A, Bu. Are you sure? Kira-kira gajah bisa nggak manjat pohon? Gak bisa. Bisa, Bu. Gak bisa. Ya, Bu. Gak Nah, bisa, Bu. Iya, B, Bu. jawabannya apa? D, B, Bu. Bu. D. Call Gak B dah. Golden. yang D, Bu. Oke. Mas Solihin jawab apa? Saya jawab B, Bu. Oke. Yang B ya. Oke. Sekarang ke when I was a child. Berarti kan masa lampau ya? Ya, sudah bisa dipahami masa lampau. Sekarang saya ke Mbak Putri Rizky. Mbak Putri. Ini kemana ya? Mungkin masih mandi, Bu. Oke. Gini saja. Saya share ke chat room. Silakan nanti dicoba sendiri ya. Kita kembali ke slide aja. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ke Mei. Hati-hati ya. Mei ini bukan bulan, bukan menamai bulan. Ya, Mei di sini menunjukkan kemungkinan yang terjadi di masa mendatang atau mendapatkan Suaranya nggak keluar, Ibu. Sekarang sudah? Sudah, Bu. Oke, maaf ya karena headsetnya Loh, nggak muncul lagi, Bu. sekarang. Muncul. Oke, saya jauh-jauh dari tombol ini. Oke. May itu menunjukkan future possibility. Future possibility maksudnya adalah kemungkinan yang terjadi di masa mendatang. Artinya kita bisa tahu apakah itu akan terjadi atau tidak, ya. Mungkin terjadi atau tidak. Nah, sekarang kan musim penghujan di Surabaya. Di mana-mana sekarang musim penghujan ya. Mungkin saja siang hujan, mungkin saja tidak. Ya, It Bu. may rain, it may not rain. Jadi kita tidak tahu, kemungkinan besarnya tidak tahu, tapi kita bisa menggunakan it may rain. Itu mungkin saja atau hari ini mungkin terjadi hujan di siang hari. Karena kita tidak tahu cuaca ya. Ya, it may rain in the afternoon. Jadi kemungkinan saja terjadi hujan di siang hari, kemungkinan saja tidak. Jadi Anda bisa menggunakan may untuk menyatakan suatu kemungkinan. Nah, kalimat kedua, today he may come on time. Dia mungkin saja datang tepat waktu. Atau mungkin saja tidak. He may not come on time. Ya, oke, itu untuk future possibilities. Sekarang ke get permission. May bisa digunakan untuk mendapatkan permission. Contoh, may I come to visit you at 5 o'clock? Artinya, bolehkah saya, dapatkah saya mengunjungimu jam 5 hari ini misalnya? Oke, perhatikan, meskipun may itu ada di depan, dia tetap menggunakan verb 1. Come, verb 1. Ya, you may take only one candy. Anda boleh mengambil satu buah permen. You may take, sorry. You may take only one candy. Anda hanya boleh mengambil satu permen. Jadi teman-teman, may itu selain digunakan sebagai kemungkinan yang terjadi di masa mendatang, juga mendapatkan permission. May I? Get itu, get permission maksudnya adalah meminta izin atau diizinkan, boleh. Ingat, may go, may come, may eat, may take, semua verb 1. Ya, lanjut. May itu adalah bentuk present-nya. Bentuk past tense-nya adalah might. Oke. Hati-hati.
Bedanya atau penandanya adalah might digunakan untuk bentuk past tense atau bentuk di masa lampau. Hanya itu saja pembedanya. Oke, sekarang ke shall, should. Ya. Shall atau should. Shall itu bentuk satu, bentuk verb satu, should-nya bentuk kedua atau ketiga atau past tense. Yang maknanya adalah nasihat atau a strong suggestion, saran yang kuat. Contoh kalimat yang bisa digunakan adalah, if you want to be a champion, jika kamu ingin menjadi juara, you should practice every day. You should model practice verb 1. You, subject, should-nya modality, practice verb 1. Jadi tidak diikuti oleh practicing, practiced, enggak. Ya. Ya. Selalu diikuti oleh verb 1. Hati-hati ya. Ya, must and must not. Ya. Kalau should tadi masih saran, kalau ini strong advice atau obligation atau kewajiban. Kalau must not, things you are not allowed to do. Hal yang tidak boleh Anda lakukan. Tidak boleh Anda lakukan. Oke, sekarang ke semi-modeled. Ada have to sama has to. Had to sama will have to. Apa sih bedanya, Miss? Gitu ya. Seperti tadi, Miss Nia bilang ada must, ada should, ada have to. Penggantinya must itu boleh menggunakan have to. Ya. I have to go misalnya. Aku harus pergi. I had to. I will have to. Itu bisa digunakan untuk menyatakan sesuatu yang harus benar-benar dilakukan. Tolong dicatat, I have to go. Saya harus pergi sekarang. Gitu. Oke. Jadi, it is necessary. Sangat-sangat butuh untuk pergi. Shows obligation and giving advice. Jadi, menunjukkan sesuatu kewajiban dan memberikan strong advice atau strong nasihat yang kuat gitu. Jadi harus benar-benar pergi. You have to go. Anda harus pergi gitu. Jadi prosentasenya berapa, Miss? Prosentasenya hampir 100%. Ya, contoh kalimatnya, I have to clean my room. My mother forces me to do it. Karena kamu dipaksa untuk mengerjakan sesuatu, jadi I have to gitu. Disuruh gitu. Jadi aku harus jalan gitu. Oke, do not have to, doesn't have to. Jadi itu tidak wajib ya. Tinggal menegasi di depannya. Memberikan don't have sama doesn't have. Gitu. Itu jadi bukan sesuatu yang harus wajib dilakukan karena ada don't di depannya. Gitu. Oke. Ought to, be supposed to. Jadi seharusnya. Ought to itu seharusnya. Ought to, I ought to go gitu ya. Saya seharusnya pergi. Oke.